Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Hafid Ma'ruf. Sebelum acara pada siang hari ini kita buka, marilah kita membaca as-salawat bersama-sama. Ya, acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Heni Nasir SDJ. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru dari SD Antirogo 4 dan Bapak Guru dari SD Tegar Budi. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana pada siang hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan di sini. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di sini mengikuti acara pada siang hari ini yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Hafid. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir dan nantinya materi yang akan disampaikan itu bisa bermanfaat, bisa nanti ditularkan kepada teman-teman yang lainnya, terutama kepada teman sejawat dan khususnya kepada siswa-siswinya. Mudah-mudahan berjalan lancar dan saya juga mohon maaf mungkin apabila ada hidangan tempat yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua sebutannya, dan langsung saja pada pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang budaya positif dengan pemateri Bapak Hafid. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bapak Ibu hebat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita mengawali pembahasan tentang materi kita pada kali ini, breaking dulu pakai es apa ya? Es krim, siap. Saya persilakan Bu Satu Firman. Silakan kami untuk memberikan tepuk semangat untuk adik-adik kita yang ada di sini. Ya. Mbak. Iya. Semangat.
Terima kasih. Baik, Bu ya. Budaya positif. Saya selaku guru keyakinan dan guru kepercayaan, bagaimana tidak membawa virus yang negatif. Tentu harus membawa budaya yang virus yang positif saja. Karena memang itu adalah sebuah amanah. Bagaimana kita bisa meyakinkan dan membuat orang percaya. Itu tugas guru keyakinan dan guru kepercayaan. Beda. Guru ramu. Kalau jangan kan guru, saya guru ramu. Budaya positif apa yang ada di dalam bayangan kita kalau kita bicara tentang budaya positif? Positif. Apa sih itu positif? Siapa yang tahu? Hal yang baik. Hal-hal yang baik. Lagi? Memikirkan hal-hal yang baik. Memikirkan hal-hal yang baik. Ada yang lagi? Yang lain? Satu lagi? Kebiasaan yang baik. Jadi pertama, benar memang ini sesuai dengan kalau kita masih jadi siswa dulu biasanya kita diwajibkan menghafal dasar Dharma Pramuka. Tadi Papa Heri yang bersihkan suci dalam perkataan, perbuatan dan pikirannya. Pikiran kita suci, tindakan kita suci, perkataan, perbuatan dan pikiran, perkataan dan perbuatan. Cara berpikirnya positif, maka dikeluarkan melalui lisan kita bagaimana kita juga kata-kata yang positif sekaligus diimplementasikan dalam tindakan. Ya, perkenalkan, ini BP saya Bapak Sugianto dari Bojonegoro, kemudian Ibu Leli Widianingsih selaku pengajar praktek asli yang sekarang sudah jadi Bogor selaku kepala sekolah JN 4, kemudian ini asli Joko Sole, Arema, Madura, sudah lama jadi orang, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini sudah lama jadi orang. Sekarang sudah mencapai angka perjuangan 45 ya. Kalau kontraknya 60 berarti 15 tahun lagi. Intinya kalau sudah disiapkan di masjid berarti sudah jadi. Baik. Posisi kontrol. Kalau tadi sudah disampaikan bagaimana tentang budaya positif, hari ini kita akan saya akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol. Namun sebelum kita melanjutkan tentang 5 posisi kontrol yang secara keseluruhan tadi sempat kita dengarkan, hari ini kita bicara tentang budaya positif. Jadi tadi ada pikiran, perkataan, perbuatan. Apa sih budaya positif? Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Maka yang harus ditanamkan adalah rasa saling mencintai tanpa harus ada rasa benci. Tanamkan sikap untuk saling mengasihi tanpa ada rasa untuk menyaingi, dan senantiasa kita selalu memberi solusi, bukan bermaksud untuk mencari sensasi. Kita sebagai guru harus tetap semangat agar tidak disikat, jangan jadi malas agar tidak dilintas. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Jika selama ini kita berpikir menghukum anak itu adalah sebuah tindakan yang dibenarkan, karena memang kita lahir dididik, dibesarkan dari pendidikan yang penuh dengan hukuman. Tidak ada siswa tahun 80-an yang berani sama guru dan dijaga sebagai sebuah kehormatan, dijaga sebagai rasa patuh dan tunduk terhadap guru. Padahal itu adalah sebuah ketakutan yang tersembunyi dan tersembunyi. Maka kemudian budaya-budaya positif itu menghindari adanya hukuman dan penghargaan. Kenapa? Kalau
penghargaan juga tidak dibenarkan karena membuat generasi bangsa ini menjadi generasi yang tidak memiliki mental yang kuat. Jangan menjadi generasi tempe 3 hari tidak keluar tidak tahu. Artinya anak tidak akan mandiri dengan adanya pengajar. Bagaimana seharusnya kita menanamkan perilaku budaya positif ini kepada anak-anak, bukan lagi berupa hukuman, bukan lagi berupa penghargaan, walaupun pada menurut teorinya jadi Piaget tentang stimulus respon, penghargaan, motivasi sesekali perlu diberikan, tetapi bukan untuk selamanya yang berlangsung secara simultan dan terus, karena kita tidak menjadikan anak itu menjadi yang mandiri. Dalam kaidah berkeyakinan, laisal fata mayyakulu hada abi, dan fata mayyakulu hada. Jadi arti yang mandiri yang sebenarnya dia adalah seorang pemuda yang membanggakan tentang ini ayah. Ayahku punya mobil 10, ayahku punya mobil 5, ayahku punya rumah di mana-mana. Tapi generasi yang sebenarnya menunjukkan tentang bagaimana potensi yang ada pada diri kita ini yang kemudian kita harus gali di sini. Sebagai pendidik, sebagai pembimbing, sebagai pemandu di dalam dunia pendidikan, bagaimana kita bisa mengarahkan agar anak didik kita menjadi anak didik yang mandiri. Jika selama ini dalam mindset kita anak-anak diproses di tempat bagaimana menghasilkan output yang berkualitas, maka dalam kurikulum merdeka belajar ini bukan lagi pada tapi bagaimana outcome. Apa itu outcome? Bagaimana itu mandiri bisa hidup di tengah-tengah masyarakat. Kalau hanya input nilainya bagus, tapi dia tidak bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka apa artinya itu nilainya? Jadi budaya positif ini bernilai benar apa yang dikatakan di buku di sini tadi, dari pikiran, perkataan dan perbuatan bernilai positif. Tidak heran jika di dalam beberapa ayat Allah selalu berfirman dengan kata amanu, ya alladzina amanu wa amilus sholihat, ya alladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Artinya kata amanu kalau kita bicara tentang positif di sini itu senantiasa diikutkan dengan kata-kata perbuatan soleh. Jadi orang itu tidak dianggap beriman jika tidak bisa mengamalkan soleh. Allah menyapa orang yang berpuasa dengan kata beriman. Artinya orang yang beriman maka dia yang berpuasa, bukan orang Islam. Begitu juga dalam budaya positif seperti itu. Orang yang berpikiran positif tidak hanya terlintas dalam pikiran, tidak hanya terlintas dalam ucapan, tapi pada wujudnya tindakan yang dinamakan dengan aksi nyata. Dan kita nanti lanjut lagi bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Posisi kontrol seorang guru itu menjadi kontrol, agen of change dan agen of control. Agen perubahan. Apa agen of control? Di sisi yang lain kita menjadi seorang teman, di sisi yang lain kita menjadi pembimbing, di sisi yang lain kita juga menjadi penuntun. Tapi sedikit kami protes kemarin terhadap masih. Kita menggambarkan, mengabdikan diri kepada anak. Kalau dalam perspektif bahasa itu tidak cocok dengan konsep keyakinan, tidak cocok dengan konsep keagamaan. Karena kata abdul itu adalah hamba, mengabdikan. Tapi tidak. Bagaimana kemudian kemarin sempat diskusi awal dengan Fasil terkait dengan instruktur juga terkait dengan kata mengabdikan diri kepada. Padahal abdul itu berasal dari kata bahasa Arab yang namanya hamba, budak. Maka jika kemudian kita menghambakan diri kepada anak dengan kata Rasul, inilah salah satu ciri tanda-tanda kiamat, orang tua melahirkan umatnya. Anak-anak sekarang sudah mulai berani membentak. Inilah salah satu tanda ciri-ciri datangnya. Oke, lanjut.
perilaku manusia, kontrol seorang guru, kemudian membuat keyakinan baik di sekolah, di kelas, penerapan tiga institusi dalam penyelesaian masalah. Ini budaya positif di sini ada 7 ya. Kali ini saya akan cukup satu persoalan saja tentang posisi 5 posisi kontrol. Ya, kemudian bagaimana kesepakatan di kelas, biar disesuaikan yang kedua berpikir terbuka dan saling menghormati. Ini saling menghargai dan memahami adanya perbedaan. Setiap peserta berkesempatan untuk memberi pendapat, mengikuti sesi diskusi berhubungan gembira. Walaupun tidak minum susu, soda gembira. Mulai adalah baik. Nah, ini nilai-nilai kewajiban universal yang menjadi acuan tolak ukur agar kita selalu memiliki cita rasa dan karsa dan berperilaku serta berbudaya positif. Nilai-nilai kewajiban manusia dan tujuan yang mulia yang ingin dicapai saat ini. Nah, setiap orang itu punya cita-cita, punya visi. Karena cita-cita itulah yang kemudian membangkitkan semangat bagaimana kita bisa meraih cita-cita. Apakah perlu juga? Perlu, penting. Kira-kira kalau Bu Indra dulu cita-citanya jadi apa? Jadi guru, Pak. Jadi guru. Alhamdulillah sekarang terwujudnya. Indra ini lama jadi orang. Jadi orang. Dari Patrang sampai saya di Sari ketemu lagi. Jadi memang cita-cita itulah yang kemudian membangkitkan semangat kita bagaimana kita terus termotivasi untuk berbudaya positif. Kemudian yang kedua, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Betul. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kita kalau berjalan tidak ada tujuan, maka harus perlu kita lakukan. Sama seperti hari ini kita diskusi di sini. Ini siapa? Mas Dana, ini siapa kita diskusi hari ini untuk anak-anak, untuk sekolah atau untuk diri kita sendiri? Untuk diri kita sendiri, kemudian kita berimbas kepada anak-anak. Jadi semuanya berorientasi kepada peserta didik. Ini yang dikenal dengan lesson studies learning. Pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini sebagai seorang pendidik, maka akan muncul motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Jangan dari luar, walaupun menurut teori nativis bahwa kecerdasan, emosi itu lebih dominan secara nativis didapatkan oleh lingkungan. Tetapi kemudian jika dalam motivasi diri kita sendiri tidak kuat, maka itu tidak akan pernah. Jadi memang kita agak sulit mempengaruhi orang lain. Justru lebih banyak kita dipengaruhi, lebih pengaruh yang jelek. Ini sampai lupa kewajiban kita. Bahkan ketika kita dalam kelas, HP kita berdiri di telepon ada yang telepon, padahal kita lagi berikan materi pada. Jadi mengaitkan nilai kebajikan yang kita yakini itu harus lahir dari diri kita sebagai bentuk motivasi. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Jadi kita selaku guru pendidikan dasar bagaimana kita bisa menaruh fondasi nilai itu sehingga ketika anak kita sudah melanjutkan pada pendidikan yang lebih tinggi, dia sudah mandiri, dia sudah siap, dia sudah matang secara pikiran, perbuatan dan perkataan. Karena memang kematangan anak itu tidak sama. Kematangan anak cara berpikirnya tidak sama, cara bertindaknya tidak sama. Ada kalanya yang masih usia SD, cara berpikirnya sudah dewasa. Ada kalanya masih SMP juga masih kekanak-kanakan. Itu
Itu semua adalah pola cara membimbing dan pendidikan yang ada di sekolah, di rumah dan di lingkungan masyarakat. Yang kelima, beriman. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mandiri. Mandiri yang tadi saya jelaskan bagaimana anak itu benar-benar siap hidup. How to be, how to do, how to learn, dan how to live. Bagaimana dia bisa hidup bersama-sama di tengah masyarakat. Bernilai kritis. Ini adalah salah satu ciri pembelajaran abad 21. Critical thinking, kolaboratif, komunikasi, dan kreatif ya. Kritis, kreatif, berkomunikasi dan berkolaborasi, bisa hidup bergotong royong, hidup berdampingan. Baik. 5 posisi kontrol. Melalui serangkaian misi dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser kesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, kelima posisi kontrol tersebut adalah pengkumpul, membuat rasa bersalah, teman, memantau, dan manajer. Baik. Sekarang saya mau membagikan yang merah. Yang merah ini posisi kontrol yang tidak kita setujui, sementara yang kuning yang bisa kita lakukan. Yang merah yang tidak disetujui. Iya, yang merah yang menurut kita salah, sementara yang kuning enggak, merah yang salah, kuning tempel di depan. Nah, di bawahnya slide. Apa tulis? Nah, mana yang benar dan mana yang salah? Merah itu berarti salah. Salah dan tidak boleh kita lakukan. Ya, dimulai dari kita. Ditempel. Ditempel boleh. Oh ya. Sing ijo ning kok nek sing ijo apa? Bukan segini kan? Merah menyala, kuning saya. Manajer, teman, tempel ya. Tapi pikir mau ditulis tadi, ternyata ditempel. Tulisannya pindah kalau pindah. Ya. Baik. Pertanyaan. Pirtinya ini. Perlu membuat rasa bersalah. Anehnya ini yang jadi teman Bapak bisa kasih alasan. Kenapa kita tidak? Bukan tidak boleh, tapi kayaknya lebih pesimis kalau kita menjadi teman. Siapa yang bisa kasih alasan?
Kenapa hanya sedikit? Kenapa kita harus tidak boleh menjadi teman? Karena nanti misalnya akan bergantung pada kita. Sekarang bisa sebagai teman itu kan dunia melindungi siswanya. Jadi secara otomatis siswa nanti akan merasa tergantung pada guru siswa. Karena selalu itu dan Terima kasih kembali. Jadi memang kembali kepada yang tadi. Jadi kalau kita selalu melindungi, menganggap siswa kita sebagai teman, itu cenderung tidak. Tapi lebih kalau sampai siswanya digandeng, ini rawan. Makanya kemudian seperti Pak Irfan, kadang siswanya digandeng siswa yang perempuan. Kalau di akhir rokok mungkin aman. Coba lagi sumber tiga. Jangan sampai seperti itu. Ambil itu di sini. Jangan sampai kan muridnya murid. ada aja Pak. Kami wanita murid. Ada mahasiswanya. Seperti Pak Irfan dari muridnya yang kelas 6 itu mungkin kalau dia telepon tapi kalau bisa pemantau dan manajemen sekali 1, 2, 3 mendukung sepakat semua bahwa kita tidak bisa dan tidak boleh berperan sebagai pendukung karena akan satu menyakitkan secara fisik, secara badan itu akan terus berulang. Apa yang terjadi? Banyak cermin dan banyak contoh sudah. Kita kalau ketemu guru kita di jalan, kalau guru kita itu dulu pernah membuat kita sakit, kita biasanya enggak atau kita punya pengalaman pribadi pernah merasa dihukum padahal kita dan hukuman itu tidak sesuai dengan kesalahan kita, maka dalam hati kita akan menang. Jadi apa yang terjadi pada anak kita hari ini adalah pengalaman kita di masa lampau. Siapa guru kita yang saat itu paling kita hormati? Siapa guru kita yang saat itu paling kita sayangi? Karena mereka tidak menyayangi kepada. Yang kedua, membuat rasa bersalah, teman, pengetahuan dan manajer. Lebih lanjut lagi, saya jelaskan satu per satu. Apa itu penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pengetahuan dan manajer. Oke. Posisi sebagai penghukum. Apa? Posisi penghukum di antara kita, siapa yang sering melakukan pengakuan dosa? Jadi pernah ya? Dari kita selama ini menganggap bahwa menghukum anak baik secara fisik ataupun secara ucapan itu dianggap sebuah kebenaran. Karena memang kita dididik, dibesarkan, dilahirkan dengan metode seperti itu. Kita ingat kalau ngaji, bahkan ketika kita sekolah besok bawa rantai bambu ya, itu dikasih nama. Kalau Hafid membuat kesalahan, dicari bambunya Hafid, bekas dibis. Begitu juga dan lain punya pengalaman. Penggaris yang bisa kita dipakai guru Pak Guru belajar berapa kali di dalam seminggu habis gara-gara perilaku anak-anak yang aktif. Jangan sampai ada perkataan guru, karena itu adalah bagian dari doa yang dijabah. Jangan pernah
ada kata-kata yang tidak boleh. Anak itu sebenarnya tidak nakal, tapi aktif. Kalau nakal itu kita yang sudah dewasa, sudah tahu mana itu yang buruk, mana yang baik, tapi kita masih melakukan itu baru. Tapi untuk anak-anak, makanya kemudian saya juga sering bilang sama ibu terutama ya, karena ibu ini yang doa ibu ini yang selalu kita jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang buruk, karena itu adalah doa. Satu cerita ada namanya Imam Abdurrahman As-Sudais itu berkebangsaan Mesir, dia nakal, tapi sama ibunya saking marah ibunya itu dia mengusir, diusir ke Mekah. Wahai Abdurrahman As-Sudais, pergilah kamu ke Mekah, kamu usir dari rumah dan jadilah imam Mekah. Ini ucapan yang dilakukan oleh ibu. Alhamdulillah benar-benar dikabulkan. Maka berhati-hatilah dalam memberi hukuman. Contohnya seperti apa perkataan apa hukuman seperti itu? Patuhi aturan saya. Awas kalau tidak. Kalau kamu tidak mengikuti, kalau kamu tidak mengindahkan, awas kalau bahasa awas itu kan nyelokit dalam hati. Bahasa awas. Apa bahasa Madura Sena dan selalu kamu, pasti selalu kamu yang paling selesai. Coba beri mereka motivasi, berilah semangat sehingga mereka tidak merasa dirinya selalu direndah, selalu direndah. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, privat melotot, jari menunjuk, ini tidak boleh lagi kita lakukan. Seorang butuh, jadi baik secara fisik maupun tindakan diprototik. Anak itu memang selama ini mungkin dalam mindset kita berpikir, wah, alhamdulillah, anak itu sudah mulai nurut. Dan bukan nurut, tapi bedanya apa kalau takut? Di depan saja, tapi di belakang dia melehek. Yang kedua, saya akan posisi pemulung. Nanti kalau ada pertanyaan dari Pak Guru bisa dijawab. Posisi membuat merasa bersalah. Nah, ini juga akan membuat dendam. Jadi posisi anak itu selalu dibuat bersalah. Kita tidak pernah bertanya, kenapa sih kamu lakukan? Kita tidak pernah bertanya latar belakang anak itu seperti apa. Terkadang anak berperilaku aktif, kita tidak menyadari siapa sih anak itu sebenarnya. Ini pernah kemarin terjadi ya. Siswa saya kelas 1 setiap hari Jumat biasa ada Jumat berkah. Kemudian ada uang juga. Ketika saya umumkan di depan teman-temannya tidak ada yang menang. Tiba-tiba satu saat ketika temannya sudah istirahat, satu maju, pakai uang. Yakin, dia yakin. Oke, karena saya percaya saya kasih. Begitu setelah saya kasihkan, dan orang kedua mengaku kalau itu memang uang. Akhirnya saya pertemukan dan ternyata si pertama itu ternyata yang pertama itu bukan pemilik yang sebenarnya. Saya dudukkan, tidak langsung saya marahi, tapi saya tanya, kamu bisa uang berapa nih? Saya hanya lupa. Terus ini uangnya siapa kamu? Bukan. Jadi dia ngiri. Terus apa yang saya tanya sama dia? Bapakmu kerja di sini. Kalau mama di luar juga. Jadi ini pengaruh. Makanya kemudian ada istilah lebih baik bapak mati duluan. Tapi alhamdulillah semoga bapak mati duluan. Karena apa? Karena kasih sayang ibu ini yang kemudian saya berpikir kenapa harus ibunya yang berlaku? Sehingga pendidikan ayah ini
Jadi saat itu juga begitu dia ngaku bahwa sebenarnya dia bukan uangnya, mulai emosi lah, intinya jadi seorang penipu. Tapi lagi-lagi saya kembalikan pada diri saya sendiri. Itu bukan seperti itu sebuah kekurangan. Tapi tidak itu juga sama. Akhirnya saya berpikir, berulang kalau seorang ayah yang membesarkan ibunya harus jauh kasih uang saku atau kasih uang jajan. Oh belum jajan, belum Pak. Alhamdulillah sekarang sembuh, tidak lagi suka ngambil dan tidak lagi mengaku apapun mencuri. Posisi membuat merasa bersalah, contohnya itu sangat kecewa sekali dengan ibunya bapak, karena saya bapak. Ibu sangat kecewa, bapak sangat kecewa sekali sama. Sudah dibilangin tapi tidak boleh. Sudah disuruh ngaji, sudah disuruh belajar, kalau tidak. Ini membuat posisi mereka selalu bersalah, selalu salah nih. Padahal mereka punya alasan kapan mau belajar. Bukan berarti hari ini dia nyantai, siapa tahu nanti agak malam belajar. Kita tunggu sampai benar-benar dia berada di posisi yang nyaman, maka saat itulah mereka akan mulai melakukan hal yang positif. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kenapa dibilang lagi? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu bahwa ini lagi, ini posisi bersalah. Anak itu dikerdilkan oleh itu. Anak yang semestinya semangat, akhirnya dia merasa tapi apa yang ada pada diri anak tadi. Dendam, maka jangan sampai memposisikan siswa-siswi kita menjadi selalu merasa bersalah. Apa kata dalilnya seperti setelah dia terbagi hatinya jaga dirimu selamanya. Bagaimana dia merasa tersentuh dengan nasihat-nasihat leluhur kita? Bagaimana dia bisa merasa teguh? Wah, saya orang yang baik, saya punya uang. Ini juga makanya ketika kita melakukan pembelajaran, kita dalam kurikulum Merdeka kan kita dituntut untuk melakukan tes diagnostik. Sebenarnya bukan hanya diagnostik itu bukan hanya pengetahuan awal tentang capaian anak, tapi juga dilihat dari latar belakang. Kita membacanya secara tuntas, bukan main bilang bapak ini sedang ini pintar. Apa latar belakangnya? Oh hanya sama bapak. Oh ini ditinggal ayahnya hanya tinggal dengan ibu, sehingga sama punya selalu dikucilkan, sama punya selalu dibully, sehingga dia mengatakan kecerdasannya hanya ini harus tuntas. Jangan kemudian dibawa diposisikan sebagai posisi yang selalu bersama. Harus kita membaca secara tuntas identitas anak itu kita harus bagi. Latar belakang anak itu kenapa dia selalu main? Oh kalau sore orang tuanya selalu sibuk. Orang tuanya selalu sibuk kerja. Pagi anaknya sekolah sampai rumah tidak ada orang tua, sehingga di rumah pun tidak ada yang ngontrol. Jam belajar tidak ada. Ini yang kemudian harus kita gali, harus kita ketahui, sehingga begitu dia melakukan sebuah kesalahan menurut persepsi kita, maka jangan dikembalikan ke anak sehingga anak berada pada posisi bersalah. Karena kita tidak tahu lah. Oh, anak itu kurang kasih sayang, anak itu kurang perhatian. Tiga posisi sebagai teman. Sebelum dilanjut sampai di sini, kalau kita memposisikan siswa kita sebagai teman, apa yang ada dalam pikiran kita? Pak Evan,
Depan. Ini pelaku soalnya. Biasa siswanya digandeng, enggak pernah. Jadi kalau Pak Guru hujan seperti itu. Memposisikan siswa kita sebagai teman. Oke, baik, terima kasih Pak Amit. Menurut saya, kenapa posisi sebagai teman saya berpendapat bahwa itu apa namanya boleh, karena ya itu tadi untuk menghindari apa namanya saya menjadi guru yang membuat rasa bersalah dan juga yang menghukum tadi, artinya agar anak-anak tidak terlalu takut dan sebagainya, seperti itu Bapak. Terima kasih. Baik, jadi persepsi, terima kasih Pak Irfan. Menurut Pak, persepsi Pak Irfan, kenapa saya selalu menganggap murid saya adalah sebagai teman agar dia tidak takut pada kita. Artinya kalau seperti yang saya nyanyikan tadi, sentuhlah dia pada tepat di hatinya, maka dia akan menjadi milikmu selamanya. Jadi bisa sebenarnya bisa dilakukan seperti itu, namun apakah iya anak itu terus menganggap diri kita sebagai teman sehingga akan lama? Hanya anak itu kan bilang, wah enak Pak Guru itu bisa berteman. Nah, di yang lain anak itu akan merasa lama. Kemudian ada rasa kecewa juga ketika keinginan mereka tidak diberi, wah ternyata selama ini salah sama Pak Guru, sama Guru. Pikir Pak Guru itu mau mengerti saya. Dari situ akan pasti ada rasa kecewa, pasti ada rasa menyesal menjadi menganggap kita sebagai teman. Apakah boleh kita menjadikan siswa kita sebagai teman? Boleh, tapi pada tataran tertentu. Ayo bantulah demi Bapak. Kita dulu kalau sekolah, ini juga agak sedikit repot. Ketika kita sekolah ada acara apa, kita yang foto-foto bangku, anak ketemu aku, ada apa? Tapi kalau sekarang jangan disuruh melanggar undang-undang. Kalau di sekolah sebelah, sekolahnya dunia, jangan sampai anaknya dulu ngangkut bangku, dipanggil wali murid. Sekolah favorit. Jadi memang agak ramai. Ayo ingat tidak? Ayo ingat tidak? Bantuan Bapak selama ini menuntut kita. Kita ini menuntut. Ini yang tidak boleh. Tidak boleh kita lakukan. Selama ini saya sudah seperti ini, seperti itu. Tidak boleh. Jangan banyak menuntut mereka. Wah apa? Tanpa diucapkan pun mereka akan selalu mengingat terhadap kalau kita baik, kebaikan kita. Kalau kita menjaga kehati-hatian kita selalu diingat. What I hear, I remember. And forget apa yang saya dengar, saya berubah. What I see, I remember. Apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan selalu walaupun kita sudah 30 tahun yang lalu sama semuanya guru kita di SD, wah itu baik. Sehingga kalau kita ketemu di jalan itu mesti nyapa. Itu masih ingat saya pada saya Siti dulu, Siti yang mana? Siti Markona. Oh iya kayaknya guru sehat. Itu kalau coba gurunya aja kita pasti namanya baik. Bukan karena takut. Satu ada rasa benci. Maka sekali-kali jadilah kita sebagai teman sebatas. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu membereskan. Jadi dalam posisi tertentu kita boleh membantu anak kita sekedarnya. Hal yang paling sederhana, misalkan bertanggung jawab terhadap peralatan tulis kita. Selesai belajar, otak-atik dulu. Ayo ini punya siapa?
Kalau kita menggunakan kata-kata yang tidak bersahabat, mereka melakukannya dengan terpaksa. Tapi kalau ayo, ini punya siapa? Kalau tidak, Pak Guru buang ke sampah. Jangan Pak, itu biasa. Dengan bahasa yang datar dan senyuman. Ayo berdiri kan? Kalau enggak, buat. Beda lagi. Hal negatif dari posisi teman bila suatu saat guru tersebut tidak membantu maka murid akan kecewa. Nah ini hal negatifnya dari sebagai posisi guru sebagai teman, ada rasa kecewa karena mereka sudah penuh harap dengan kita dianggap sebagai sahabat terbaik. Kita boleh sekali-kali kita menjadi teman-teman itu punya persoalan, kita menjadi problem solver bagi mereka. Ditanya kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kalau Pak Guru jadi marah, hanya saya disiarkan. Padahal sudah dilatih 10 kali Pak Guru tidak mati-mati. Saya dilatih 10 kali. Akhirnya saya tidak kerjakan. Ada persoalan, maka kita jadi oke, tidak apa-apa. Hari ini Pak Guru memaafkan kamu. Pak Guru tahu kamu pasti tidak sempat karena di rumah tapi ada upaya. Pak Guru berbuka cita. Semoga saya amal ibadahnya menjadi teman, menjadi penasihat, menjadi teman dalam hal-hal sekaligus di saat itulah kesempatan untuk menasihati, kesempatan untuk menasihati. Di sisi yang lain sebagai teman kita tetap harus menjadi cermin bagi mereka, menjadi cermin. Bukan hanya kemudian agar mereka tidak kecewa, tapi kita melanggar kesepakatan, kita melakukan hal yang tidak seharusnya dicontohkan oleh seseorang. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi atas perilaku yang kita awasi, atas perilaku anak, maka kita harus berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Peraturan yang sudah kalau tadi keyakinannya. Kalau peraturan cenderung memaksa, tapi keyakinan lebih kepada rasa tanggung jawab. Walaupun di dalam kelas memang ada peraturan. Siswa masuk dalam kelas sebelum 15 menit sebelum bisa pelajaran. Jangan kita jangan tanamkan pada anak itu harus peraturan, tapi keyakinan atau kesepakatan yang dibangun bersama. Sehingga ketika anak-anak terlambat akan ada konsekuensi. Siapa yang terlambat 5 menit, konsekuensinya apa? Tentunya yang mendidik, bukan sifatnya yang kalau 10 menit, 15 menit, konsekuensinya apa? Belajar mandiri, ada tugas tambahan. Karena salah satu untuk penilaian, kalau kognitif itu kan tugas tambahan bagian dari teknik penilaian. Sampai tes tulis, tes lisan, juga penugasan. Ini dalam teknik penilaian. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Aku mau peraturannya. Kalau kamu datang, kalau kamu menyampaikan, kalau kamu tidak jujur, kalau kamu tidak disiplin, maka posisinya memantau. Biarkan anak-anak itu yang berpikir sendiri. Oh iya, saya tidak mengerjakan PR. Oh iya, saya tidak mengembalikan buku ke perpus. Peraturannya dia yang akan melihat sendiri. Apa yang telah kamu lakukan, sanksi apa atau konsekuensi apa yang akan didapat ketika anak itu tidak berperilaku positif, ketika anak itu sudah melakukan sebuah pelanggaran. Jangan berposisi sebagai penghukum, tapi pemantau. Fungsi dari pemantau ini adalah mengingatkan kembali, mengingatkan sebenarnya
agar dia sadar kesalahan apa yang dia lakukan agar tidak melakukan lagi. Jadi menghitung, oh iya ya, saya tadi ke koperasi nggak bayar, tapi minta bayar. Itu bahkan dapat gue dapat gue. Setelah ketahuan, pasti gitu. Ayo mengucuri, jangan tidak dicapai tapi jadilah sebagai pemantau. Ayo apa yang melakukan? Kira-kira udah apa aturan? Ini kalau saya ukur, saya ini, akhirnya dia baru sadar. Karena kita kembalikan kesalahannya bukan pada diri kita yang menilai, tapi anak sendiri yang melakukan penilaian. Iya, saya salah. Malu saya kalau diketahui banyak, malu saya kalau diketahui banyak. Makanya saya bisa sebagai contohnya coba tadi. Begitu coba berhasil sekali, biasanya bilang posisi. Yang terakhir, sebagai manajer. Posisi yang terakhir adalah sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan. Jadi diminta sebagai pertama untuk akuntabilitas, tanggung jawab bagi perilaku yang dilakukan oleh murid, serta mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kita punya apa ya? Kita yang kembalikan ke keyakinan apa yang salah padanya. Kenapa harus seperti ini? Namun bila kita yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri, maka perlu mengacu kepada institusi yang dapat menjadikan murid kita menjadi seorang manajer. Jadi dia biarkan dia mencari persoalan, mencari jawabannya sendiri. Kalau kemudian pada titik tertentu mereka butuh, maka kita berperan sebagai manajer memberi nasihat. Kadang ini sebagai agen of control, sebagai agen of change, sebagai manajer perubahan. Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaiki? Di dalam segitiga studi tadi ya, ada keyakinan kelas kembalikan, sehingga anak-anak itu bukan lagi berada pada posisi bersalah, tapi meyakini dan mengakui bahwa dia benar-benar melakukan sebuah kesalahan yang sudah disepakati bersama. Jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu? Sadar apa yang kamu lakukan, apa rencana selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan setelah ini. Pasti mereka akan bisa, iya Pak Guru saya tidak akan lakukan, iya Guru saya tobat kapok. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Namun, perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru ini adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi tersebut dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku, sikapnya, dan pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman dan aman. Jadi mereka tidak merasa dalam kondisi bersalah terus pada temannya, pada dirinya, pada kita selaku pendidik. Upayakan mereka merdeka, bebas. Bebas bukan berarti sebebas-bebas. Atau mereka paling tidak harus bertanggung jawab terhadap tindakan perilaku yang baik. Selanjutnya, posisi hukum membuat rasa bersalah itu tadi, kemudian sebagai teman, pemantau ataupun sebagai motivasi sebagai guru
buat bertata, kemudian hasilnya adalah memberontak. Ini hasilnya. Kalau posisi kita sudah memberontak, maka anak itu akan memberontak. Jika kita memposisikan anak sebagai rasa bersalah, membuat rasa bersalah, maka dia akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Maka di sini perlu kita tanamkan. Hati-hati wahai anakku, lisan ini boleh berbohong, tapi hati tidak akan pernah berbohong. Jika lisanmu bilang tidak, maka hatimu pasti akan berkata-kata. Sebagai pemantau dan seterusnya. Baik, yuk. Oke, sekarang kuis coba video. Ini masuk dalam penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau sebagai penutup. Siapa yang mau maju? Belum videonya saya setel, siapa yang mau maju? Ini tantangan. Iya. Siapa yang mau maju? Pas, maju ke depan baru tebak gambar, tebak video. Tebak video. Ya. Sendiri-sendiri satu. 1, 2, 3. Oke. Apakah penghukum, membuat rasa bersalah, apa sebagai teman? Baik, kalau dari maju saya setelkan dulu videonya. Saya setelkan dulu. Hah? Mau disetelkan videonya apa maju dulu? Video. Tapi kalau videonya dulu nggak tenang. Hah? Maju dulu. Silakan, saya maju duluan. Silakan, bisa. Aduh, Lodi. Ya, karena tinggal berapa film bilang tadi. Tuh. Selalu terlambat. Suaranya partisipasi sih. Iya. Iya. Kayaknya sudah cukup segitu sudah kelihatan. Penting. Enggak cuma suaranya, wajahnya seperti saya. Benar. Kok putus? Udah pakai penjelasan dari tadi. Ini apa? Maksudnya? 5, 2, 4. Tadi belum sadar. Nah ini Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Pesannya pas. Kamu, saya, Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya, Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke. Ini posisinya sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau. Kasih alasannya kenapa? terima kasih Pak Habib. Mencoba menjawab di video yang pertama. Oke, alhamdulillah. Yang pertama adalah termasuk dari posisi kelompok pendukung. Kenapa? Karena sesuai dengan cirinya itu ada kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Kekerasan fisik tadi kan disuruh lari lapangan. Kemudian kekerasan verbalnya dia guru sang guru itu
Ya. Bisa. Kata-kata yang kasar. Kemudian berhati, malas sekali lah. Jadi sudah sesuai dengan ciri-ciri dari posisi kontrol hukum. Ini itu Pak. Terima kasih dapat piring cantik dari Rinsu. Selanjutnya. Oh, maju dulu ya. Berarti lebih menantang dari dulu ya. Ayo, siapa yang berani? Tangan. Tinggal ini, berarti tadi penghukum sudah tinggal Pak Budi. Manajer, enggak. Penghukum pembatasan bersama kapan? Pemiliknya ada siapa ini? Kalau salah dihukum angkat kaki satu. Pak Guru kan jam. Apa Ibu? Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Oke. Sudah? Kami isinya? Sebagai teman, pemantau, manajer atau pembuat masalah besar. Dari video tersebut saya kaget pertama-tama karena dia masih membentak. Jadi jawaban video tersebut adalah posisi kontrol pemantau karena guru tadi menyampaikan apa? Nah, apa peraturannya? Nah, jam berapa? Konsekuensinya apa? Jadi menurut saya jawabannya adalah Sebagai pemantau. Ada koreksi dari yang lain? tidak ada. Tidak ada, benar ya? Dapat pemantau dari Sobri. Baik. Tantangan selanjutnya, siapa yang berani? Masa masih ada Pak Bayu? Monggo. Ada lurus itu anak. Coba memang buat Apa Ibu? Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Baik. Apa itu tadi? Tambah saya justru yang bikin jantungan itu yang manggil lagi. Oke, dari kasus gitu. Tapi ini apa istilahnya memberi masalah
Bapak merasa bersalah ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Iya. Jadi posisinya merasa bersalah. Membuat rasa bersalah ya seperti itu. Ya, karena di sana ada kata-kata tadi itu, aduh nanti apa namanya, bagaimana nanti ibu dimarahi, aku juga drop pas sekolah gitu. Terus banyak lagi tadi. Yang jelas itu termasuk yang poin itu Pak. Dapat ya. Dapat. Terima kasih. Baik, masih ada 3 lagi. Siapa lagi yang mau maju? Terima tantangan. Maju. Wah, dapat. Ya. Langsung dua. Langsung dua. Enggak bukaan. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Kok begini tadi, Pak? Kerja. Hah? Itu apa? Kerja. Nanti Manajer, sebagai manajer karena ada kata-kata tadi apa konsekuensinya gitu. Selamat pagi. bedanya dengan ini. Naren! Ya Allah, acenmu. Pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nanti baru manajer ya Pak. Karena ada namanya itu berbuat kesalahan lalu diminta untuk mencari solusi sendiri gitu. Dapat jelas sampai sekarang tinggal 2 lagi. Sampai belum dapat? Sudah. Ya, itu dulu. Baik. Demikian penyampaian materi pada siang hari ini tentang budaya positif. Terima kasih atas pertanyaan.
ada refleksi. Kira-kira apa yang Bu Indra dapat kita pahami? Dapat aja berarti bisa terima tantangan. Dari sekian itu, ya siswa bisa menjadi jadi kita sebagai guru bisa menjadi seorang manajer, kemudian menjadi teman dengan batasannya, kemudian menjadi pemantau untuk siswa sehingga menjadikan siswa disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih pada hari ini. Kasih aplaus untuk semuanya. Kata kembalikan pergi kepada moderator untuk menjawab kuis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang meriah buat Pak Hafiz, hebat sekali, materinya luar biasa. Demikian acara pada siang hari ini. Tadi Pak Hafiz sudah menyampaikan tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Semoga kita dapat mendapatkan manfaat dari materi hari ini, kita terapkan di sekolah. Jangan menjadi penghukum lagi ya Bapak Ibu guru. Tadi sudah belajar bersama Bapak Hafiz. Semoga kita dapat menerapkannya di sekolah untuk peserta. Saudara-saudara, terima kasih untuk waktunya. Apabila kami ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan belajar dulu Bapak Ibu, masih ada kompetisi.